Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan menjelaskan yang udah Ibu share tentang ini ya, ada rangkuman Ibu dapat dari internet ya. Di sini ada barisan dan deret. Nah, Ibu jelasin sesuatu ya. Di sini yang pertama itu apa sih pengertian? Jadi ini pertamanya udah pernah Ibu jelasin kan dari minggu-minggu pertama, tapi di sini Ibu akan menekankan penjelasan tentang geometrinya. Tapi sebelumnya kita flashback dulu, kita review lagi materi tentang ini. Ada deret, ada barisan. Apa sih bedanya deret dan barisan? Nah, kalau kalian tulis di sini, penjumlahan dari suku-suku barisan itu adalah suatu deret. Jadi di sini ada ini, ada tanda ini, ada plus ya, plus, plus. Nah, itu adalah suatu deret. Jadi misalnya 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9. Nah, itu deret nih. Deret. Nah, ini karena ada masing-masingnya dijumlahkan 2 terus, ini adalah disebut dengan deret penjumlahan yang sama atau disebut juga dengan deret aritmatika. Iya betul. Terus yang berikutnya itu ada barisan. Barisan itu susunan bilangan yang diurutkan menurut urutan tertentu. Ini harusnya nggak ada plus ya, ini harusnya koma nih. Kalian ganti ya. Jadi jangan terpaku dengan itu. Nah, pakainya koma. Jadi kalau barisan itu nggak pakai tanda, nggak ada operasinya, nggak ada pengurangan, nggak ada penjumlahan gitu. Jadi pakainya yaitu koma. Jadi misalnya 3,5,7,9 ya. Atau misalnya 2, 4, 8, 16. Nah, jadi bedanya kalau barisan itu dia berupa susunan bilangan aja yang diurutkan. Jadi pakainya koma. Ini 3 ke 5 kan tambah 2 ya. 5 ke 7 juga tambah 2, 7 ke 9 tambah 2. Nah, ini disebut dengan barisan aritmatika. Nah, kalau yang bawah, 2 ke 4 bisa ditambah 2, tapi lihat 4 ke 8 kan bukan tambah 2 ya, tapi kali 2 ya. 2 ke 4 juga kali 2. Oke, kalau yang tadi ini penjumlahan, yang atas. Kalau yang bawah ini kali 2, 8 ke 16 juga kali 2. Maka ini disebut dengan barisan geometri. Ya, jadi kalau yang atas ini deret ada ininya nih, ada tanda plusnya. Tuh, bedanya cuma itu doang. Kalau ini tanda hubungnya pakai koma, barisan dan deret. Ini disebut dengan deret. Nah, jangan sampai kebalik antara deret dan barisan. Ini deret aritmatika. Kalau deret geometri, ya bentuknya ini ya, 2 plus 4 plus 8 plus 16. Jadi bukan jadi 2 kali 4 kali 8 kali 16, bukan, tapi tandanya tetap pakainya biasanya positif. Jadi ini disebut dengan deret. Bisa juga ya pengurangan, tandanya bisa. Tapi dia itu ada operasinya yang jelas, ada penjumlahannya atau pengurangannya. Kalau barisan nggak ada. Disebut dengan deret geometri. Semoga paham ya dari sini bedanya deret dan bedanya barisan. Ini di barisan dan deret itu ada n, itu banyaknya suku. Bukan banyaknya suku, tapi lebih ke suku ke berapa gitu ya, n itu. N suku ke. Jadi kalau misalnya n-nya itu 7, banyaknya suku. Berarti UN itu adalah suku ke-7. Ngerti ya maksudnya ya? Ini kan U1 berarti suku ke-1. Ini kalau banyaknya suku itu lebih ke UN ya, pakai U harusnya di sini. UN. Kalau N itu suku ke gitu ya. Atau nanti bisa aja sih di soal itu ditulisnya banyaknya suku N sama dengan itu boleh. Nah, misalnya di soal gini, banyaknya suku N sama dengan 7. Sama aja ya, artinya UN-nya UN-nya itu suku ke-7 tuh nilainya berapa gitu.
Jadi U ke-7-nya itu berapa nilainya gitu ya. Nanti ada soal kayak gitu. Terus berikutnya nih kita masuk ke aritmatika. Ciri-cirinya itu suku yang berurutan memiliki beda selisih yang tetap atau sama. Jadi di sini ada kata-katanya itu tetap atau sama selisihnya ya. Nah, sekarang Ibu nanya. Misal di soalnya selisih 4. Suku pertama ternyata nilainya itu lebih besar dibandingkan suku kedua. Misal 14, terus di sini 8, terus di sininya 2. Terus di sininya minus 4 nih. Bayang nggak? Ada barisan nih, barisan. Ini selisihnya 6 nih. Salah Ibu, selisihnya 6. 14 ke 8 selisihnya 6 kan, benar? 8 ke 2 juga selisihnya 6. 2 ke minus 4 juga selisihnya 6. Ini benar selisihnya 6, tapi bedanya itu adalah minus 6. Ada negatifnya, karena 14 ke 8 itu kan dikurang 6. 8 ke 2 juga dikurang 6. 2 ke 4 juga dikurang 6. Jadi kalau misalnya kalian nemuin selisih 6, itu bisa aja negatif 6, bisa juga positif 6. Itu ya. Jadi kalau kata-kata selisih itu ya udah selisih antara satu dan yang kedua. Selisihnya berapa? Bisa 6, bisa negatif 6. Gitu. Kecuali kalau dikasih tahu di soalnya langsung selisih sama dengan negatif 6. Tapi jarang. Biasanya langsung cuma dikasih tahu selisihnya 6. Bedanya kita harus cari apakah dia negatif atau positif. Itu. Sekarang lihat lagi di sini. Jika U1, U2, U3, titik-titik, UN-1 dan UN adalah barisan aritmatika, maka berlaku bedanya itu UN dikurangi UN-1. Berarti kalau misalnya UN-nya itu 9, berarti U ke 9 dikurangi UN-1, 9 kurang 1, 8. Berarti U ke 9 dikurangi U ke 8. Jadi U yang itu tuh yang N-nya dikurangi U yang sebelumnya. Jadi tulisnya UN dikurangi UN-1. Itu arti dari ini. Atau kita bisa tulis juga dengan beda itu U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2 gitu. Artinya sama ya. Ini baris ke-1, baris kedua, dan baris ketiganya. Artinya ya udah, bedanya itu gini. Suku pertama dikurangi dengan suku kedua. Suku kedua dikurangi suku ke-1 maksudnya. 8 dikurangi 14. Jadi bedanya minus 6. Itu kan? U2 dikurangi U1. 8 dikurangi 14. Minus 6. Jadi bedanya sama dengan minus 6. Ya. Gitu. Atau sama aja dengan misalnya U3 dikurangi U2. 2 dikurangi 8. Yaitu bedanya minus 6. Ya. Bisa ya. Oke, lanjut lagi. Suku ke N itu adalah UN, suku ke N. Ini udah jelasin sih kemarin cara mencari UN. Yang pakai tabel kemarin tuh yang jelasin Dava kalau nggak salah ya, waktu Zoom itu. Nah, ini dilihat lagi videonya, sehingga kita bisa dapat misalnya di sini ada diketahui A-nya adalah 4. Terus N-nya yang dicari N ke-7. Kasih tahu B-nya adalah 8. Jadi di sini ada nih A itu kan suku pertama, U1 4, terus ada U2 ya kan. Terus U3, U ke-4 ya kan, U ke-5, U ke-6 dan U ke-7. Nah, bedanya itu adalah 8. Kalau kalian cari satu-satu, 4 ditambah 8, berarti U2-nya 12. U3-nya 12 ditambah 8, 20, terus gitu. Nah, cara cepatnya pakai ini, UN sama dengan A plus N-1 kali B. Itu. Sama aja dengan A-nya kita tulis angka 4, disubstitusikan aja, ditambah N
N-nya 7. Oh, Ibu tulis dulu deh, biar ini. Sebentar. Ini tulis di bawahnya sama Ibu, jadi gini. Nah, U7, berarti kan yang ditanya. A-nya 4, ditambah N-nya kita ganti jadi angka 7, minus 1, B-nya adalah 8. Kerjain deh. Yang dikurungin dulu ya, 7 kurang 1, 6. Terus kan ada penjumlahan dari perkalian. Kerjain yang perkalian dulu. 6 kali 8, 48. Jadi jawabannya kita tulis 4 ditambah 48. Berapa? 52. Bisa ya? Jadi kalau misalnya mencari UN itu, ya udah ini rumusnya nih. UN sama dengan A plus N-1. Asal muasalnya bisa kita cari pakai tabel yang kemarin ada, yang udah dijelasin juga. Begitu. Oke. Sekarang yang kedua nih, ada rumusnya UN sama dengan SN min SN min 1. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, misalnya ada angka ini 36, 39, terus di sini ada 39 tambah 3 lagi, jadi misalnya 42, di sini ada 45 gitu ya. Selisihnya tuh bedanya adalah 3. Nah, sekarang di sini dikasih tahu nih bahwa dia itu ada titik-titik-titik sampai berapa ya? 135 misalnya. Nah, ini kalian disuruh cari nih, yaitu 135 itu UN-nya keberapa gitu kan. Itu gimana tuh kalau kalian mencari kayak gini? Kebayang nggak maksudnya Ibu? Kan U ke-1-nya 36. Ya. Terus U yang terakhir, UN sama dengan U ke-1 kan 36. UN-nya adalah 135. N-nya berapa N-nya? Maksudnya gimana tuh? Berarti cari tuh. Si N-nya itu 135 itu suku keberapa? Itu untuk mencarinya, itu bisa kalian cari dengan cara yang UN sama dengan A plus N-1 kali B. Ini kita substitusiin jadi 135 sama dengan A-nya substitusiin 36 ditambah N-1. Nah, N-nya kan belum diketahui, tulis aja N. N-1 kali B-nya adalah 36 ke 39 bedanya 3. 39 ke 42 juga bedanya 3. 42 ke 45 juga bedanya 3. Jadi bedanya adalah 3. Tulis bedanya 3. Gitu. Udah kerjain 135 sama dengan 36. N-1 kali 3. N dikali 3, 3N. Tulis aja 3N. 3N min 1 kali 3, min 3. Ya, 135 sama dengan 36. Kalau ditambah 3N kan nggak bisa. Jadi kita kurang dulu sama 3. Jadi 36 dikurang sama 3. Jawabannya 33. Baru ditambah 3N. Nah, ini kita bisa tulis dengan cara 135 dikurangi 33. Jadi si 33 tambahnya ini kita pindah jadi minus 33. Sama dengan 3N. Gitu ya. Ini udah dipelajari di kelas 7 ya, aljabar ya. Harus ingat semester 2 nih. Yang kemarin kelas 7-nya sama Ibu harus ingat bahwa kalau tanda aljabar ini kalau pindah ruas jadi lawannya, yang tadinya positif jadi negatif. Berapa? 135 kurangi 33. 102 sama dengan 3N. Nah, 3N itu sama aja artinya dengan 3 dikali N. Artinya 102 dibagi 3 sama dengan N. Bisa? Berapa jawabannya 102 bagi 3? 90 kalau bagi 3 kan 30. 12 dibagi 3, 4. Jadi jawabannya 34. N-nya adalah 34. Jadi jawaban si N ini N ke 34. Jadi si 135 itu adalah suku ke 34. Paham ya?
jelas ya ini ya. U ke-1 ini 36, U ke-2 39, U ke-3 42, U ke-4 45, 135 itu adalah U ke-34. Kalau kalian jumlahin satu-satu, capek ya, jadi lebih baik pakai caranya. Jelas? Jelas dong, Bu. Nah, ini juga kalau diketahui misalnya SN-nya itu adalah SN misalnya SN-nya adalah gini. Sebelum itu, ini kan ada rumus ini nih, UN sama dengan SN min SN min 1. Nah, kita harus tahu dulu SN itu apa. Nah, Ibu jelasin. SN itu apa sih, Bu? Oke, kita next ke selanjutnya. Oke, sekarang SN. Untuk SN itu, kalau misalnya kalian nemuin angka suatu deret, misal 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8, ini mudah ya, deretnya deret aritmatika yang bedanya 2 gitu kan. Nah, di sini kalau misalnya kita cari U ke-5, berarti yang mana? U1 kan 2, U ke-2 4, U ke-3 6, U ke-4 8, U ke-5-nya 10. Nah, sedangkan kalau S ke-5-nya itu adalah jumlahin dari yang pertama sampai yang ke-5 itu. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10. Jadi jawabannya itu adalah 2 tambah 4, 6, 6 tambah 6, 12, 12 tambah 8, 20, 20 tambah 10, 30. Gitu. Nah, ada rumusnya itu adalah, nah untuk mencari asal-muasal rumusnya, itu banyak ya, bisa dicari di internet, dan biar sekarang videonya nggak terlalu panjang, ini langsung Ibu pakai rumus. Nanti Ibu share deh ya, itu asal-muasal rumus SN itu dari mana. Biar tahu, biar takutnya ada yang penasaran nih asal-muasal rumus dari mana. Nih, SN-nya, S ke-5 berarti kan. N-nya kita tulis 5, ya, per 2. Terus A-nya itu adalah si 2 kan, ini nih, ya. A itu suku pertama. Terus ditambah dengan UN, U ke-5 berarti. U ke-5-nya itu adalah berapa? 10 nih, ini. Jadi kalau misalnya ini tanyanya S ke-5, berarti pakainya U ke-5, ya. Jangan malah pakainya U ke-4 atau U yang lain gitu, bukan. Tapi tetap tergantung S-nya, S yang berapa yang ditanya gitu. S ke-5 berarti pakainya U-nya juga U5. Udah kerjain, 5 bagi 2 kan 2,5. 2 kali 10 berapa? 2 tambah 10. 12. Udah deh, 12 kali 2,5 itu jawabannya 30. Atau boleh nih masih bentuk pecahan, jadi 5 per 2 boleh. 12 bagi 2 kan 6. 6 kali 5, 30. Ya, bisa ya. Jadi mudah. Nah, kalau misalnya SN-nya udah tahu nih, S5-nya 30, ini hubungannya sama nih ke yang rumus ini nih, yang Ibu lihat, Ibu kotakin tadi. UN sama dengan SN min SM min 1. Artinya maksudnya gini, kan U ke SN, S ke-5-nya 30. S ke-4 berapa kalau S ke-4? Coba. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8. Berarti jawabannya 20 kan? Ya. S ke-4. S ke-4 itu 20. S ke-5 itu adalah 30. Nah, UN itu bisa kita cari dengan cara SN dikurang SN min 1. Berarti kita misalnya mencari U5 itu bisa kita cari dengan S5 dikurangi S5 kurang 1 itu 4. Itu. Jadi U ke-5 itu berapa? 30 dikurangi 20. Jadi jawabannya 10, benar kan? 30 kurang 20. 10 tuh. Jadi U ke-5-nya itu adalah si 10. Ini kalau misalnya di soalnya cuma dikasih tahu bahwa S yang ke-5 itu 30, S yang ke-4 suku yang gini. Jadi jumlah 5 suku pertama gitu ya. Jumlah 5 suku pertama
30. Dan jumlah 4 suku pertama 20. Maka suku kelima nilainya berapa? Itu pertanyaan. Maka jawabannya langsung aja. 30 dikurangi 20. Jadi jawabnya 10 gitu. Jadi tipe-tipe soal ini satu rumus bisa banyak banget tipe soalnya, tapi cuma diputer-puter aja, intinya ke sini-sini juga. Itu ya. Tadi SN yang pertama pakai rumus yang ini. Nah, selain pakai rumus yang ini juga nanti kalian bisa coba pakai rumus yang ini ya. Nah, kalau yang atas kan langsung diketahui UN-nya. Kalau yang bawah itu belum diketahui UN-nya, jadi diketahuinya A-nya dulu, dikasih tahu N-1B. Ini sebenarnya kalau kita substitusiin UN-nya pakai rumus yang atas, yang A plus N-1 kali B, itu menjadi ke sini sih. Coba ya Ibu kasih penjelasan sedikit. Jadi Ibu kasih penjelasan sedikit kenapa rumusnya itu sama nih Bu. Nih ya, Sn sama dengan N per 2 A plus UN. Kan gini ya rumus yang tadi. Sekarang tadi sebelumnya UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Kalau kalian substitusiin UN-nya ini, ya UN-nya ini ke sini, ke yang atas, maka kita bisa tulis Sn sama dengan N-1, N per 2 dalam kurung A plus, nih, Ibu kasih tanda biru deh. UN yang ini, yang Ibu buletin, itu kita ganti jadi ke sini. Bayang maksud Ibu? Kita ganti si UN-nya ke angka ini. Jadinya A plus N-1 kali B. Oh, ya, bisa ya. Jadi kalau misalnya rumus itu semuanya berhubungan. Lanjut lagi. Sn sama dengan N per 2 A ditambah A itu kita tulis 2A kan? Ditambah N-1 kali B. Gitu. Jadi rumusnya itu kalau misalnya nggak diketahui UN-nya, diketahuinya A dan B, pakai rumus yang ini aja. Atau boleh sih kalau kalian mau cari UN dulu, baru masukin ke rumus UN, boleh. Bebas. Jadi ada dua rumus nih ya, SN itu pertama dan yang kedua. Bebas mau pakai yang mana aja, tergantung situasi dan tergantung nyamannya mau pakai yang mana. Ya, oke. Nah, baru nih sekarang masuk ke geometri. Tadi udah dijelasin aritmatika, geometri juga tadi di awal udah dijelasin dikit. Nah, kalau geometri itu pakainya bukan beda lagi tapi rasio. Jadi misalnya 2 ke 6 ke 18 terus ke 30 54 gitu ya. Nah, ini 2 ke 6 itu kan dikali 3. 6 ke 18 juga dikali 3. 18 ke 54 dikali 3. Nah, ini adalah rasio si kali 3-nya itu. R-nya itu sama dengan 3. Jadi rasionya itu 3. Nah, kalau misalnya kalian menemukan perkalian ini, maka disebut dengan geometri. Kalau barisannya itu perkalian atau pembagian juga. Kalau aritmatika boleh penjumlahan, boleh pengurangan. Kalau di geometri itu perkalian atau pembagian dengan angka yang sama ya. Tuh, jadi ciri-cirinya suku yang berurutan memiliki perbandingan atau rasio yang tetap. Nah, ada U1, U2, U3, U4. Nah, ini kalau koma berarti berupa barisan ya, barisan geometri. 2, 6, 18, 54. Tuh. Adalah barisan geometri. Maka kita bisa tulis mencari rasionya itu pakai pecahan nih. U2 dibagi U1. Jadinya R sama dengan 6 dibagi 2. Atau sama aja dengan U3 dibagi U2. Atau 18 dibagi 6. Atau sama dengan UN per UN-1. U yang UN-nya itu dibagi sama U yang sebelumnya. Itu suku yang sebelumnya. 6 bagi 2 kan 3, 18 dibagi 6 juga 3. Jadi R-nya sama dengan 3. Jelas ya kalau ini ya.
Untuk UN dan SN ini untuk deret geometri. Ini coba kalian lihat di sini langsung dikasih tahu. Ini tuh Ibu ngejelasinnya tentang rangkuman yang Ibu kasih ya. Ini geometri ya. Jadi kalau rumus yang ini nih yang pertama, untuk mencari suku ke N, UN, sama dengan A dikali R pangkat N-1. Jadi kalau di soalnya dikasih tahu, A-nya suku pertamanya adalah 4, rasionya itu adalah 3. Yang ditanya misalnya U ke 100 gitu. Itu kalau kalian cari satu-satu, U ke satunya 4, terus U keduanya itu adalah 4 kali 3 berarti 12, terus U ketiganya 12 kali 3, 36, sampai U ke 100, itu kan capek dan lelah ya, banyak banget gitu kan. Lebih baik pakai rumusnya, yaitu U ke 100 sama dengan, kita tulis dulu rumusnya ya, UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Substitusiin U ke 100, A-nya adalah 4, dikali R-nya itu adalah 3, N-1. N-1 itu adalah N-nya 100 dikurangi 1 gitu ya. Itu adalah 4 kali 3, 100 dikurangi 1 itu 99. Nah, 3 pangkat 99 dikali 4 ini boleh jawabannya langsung gini aja. Kalau esai, kalau pilihan ganda biasanya juga bentuknya paling sederhana dibentuk ini aja. Atau dicari 3 kali 9 pangkat 99 berapa, baru dikalikan dengan angka 4 gitu. Sekarang kalau misalnya yang kedua, UN sama dengan SN min SN min 1. Ini kalau dikasih tahu soalnya gini, suku yang ditanyanya suku ke-7, maka di soalnya dikasih tahu jumlah 7 suku pertama suatu deret geometri adalah 64 misalnya. Berarti S ke-7 itu adalah 64 gitu ya. Terus yang kedua diketahuinya jumlah 6 suku pertama adalah misal 53 lah ya. Nah, maka yang ditanya adalah suku ke U ke 7. Udah, pakainya U ke 7 itu adalah 64 dikurangi 53. Semudah itu gitu ya. Caranya langsung jawabnya 9. Jadi U ke 7-nya 9. Coba buktiin, Bu. Pakai deret dulu. Coba boleh ya. Misalnya 3, 9. Ini beda soal lagi ya. 3, 9. Terus ini ada angka 1 deh. 1, 3, 9. Terus 9 kali 3 itu 27 gitu kan. Nah, ini kan U keempatnya adalah 27. Coba kita buktiin benar gak sih kalau 27 itu didapat dari S keempat dikurangi S ketiga. Nah, S keempatnya berapa? 1 tambah 3, 4. 4 tambah 9, 13. 13 tambah 27 berapa? 40. Ya, 13 tambah 27 kan 40. Berarti, enggak. Oh ya benar. S keempat, 40. Sekarang S ketiga. Jumlahin dari U ke 1 sampai U ke 3. U ke 1-nya 1. Ditambah U kedua 3. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 9. Itu 13 ya. Jadi kita dapat U ke-4 itu adalah S4 dikurangi S3. 40 dikurangi 13 adalah 27. Benar. Itu intinya ke situ sih ya. Lanjut lagi ke SN-nya ini. Nah, tadi kenapa Ibu jelasin yang ini dulu? Sebenarnya sih harusnya jelasin yang ini dulu nih. Tapi kan tadi di aritmatika, kalian udah tahu kan bahwa SN itu adalah jumlah
N suku pertamanya. Berarti udah tahu lah ya SN itu apa, UN itu apa dari aritmatika. Geometri juga sama aja ya, cuman bedanya ya bentuknya aja. Kalau misalnya geometri perkalian ada rasionya. Kalau misalnya di aritmatika pakai penjumlahan atau pengurangan antara suku selisihnya itu. Nah, sekarang cari SN ini, itu ada dua. Yang pertama, saat R-nya itu kurang dari 1. Yang kedua itu saat R-nya itu lebih dari 1. Ya udah, kalau misalnya kalian ketemu sama R-nya yang kurang dari 1, pakai yang atas. Kalau R-nya lebih dari 1, pakai yang bawah. Itu ya. Oke, kita kerjain deh. Pakai yang sering aja nih, yang R-nya lebih dari 1. Rasionya misalnya 3, berarti pakai yang bawah nih. Kita kerjain. Misal, ada soal rasionya itu 3, terus A-nya itu 4. Terus yang ditanya itu adalah S ke 7 lah ya. Nah, kalau dibikin barisannya, deretnya, A-nya 4, terus yang kedua berarti 4 dikali 3, 12 gitu kan, ditambah 12 kali 3, 36 gitu kan, itu baru 3 suku nih, sampai suku ke-7, suku ke-4, suku ke-5, suku ke-6, suku ke-7. Terus yang ini dikali, ini kesini kali 3, ini kesini kali 3 juga, ini juga terus kali 3 lagi, kali 3 sampai 7 kali, sampai suku ke-7 gitu kan. Nah, habis gitu, kalau kayak gitu kan agak lama ya, pakai rumus nih, rumusnya ini SN sama dengan A dalam kurung R pangkat N min 1 dikurang R min 1. Ini Ibu nggak ngasih tahu asal-muasal rumusnya. Bisa dicari di internet, banyak banget yang ngejelasin tentang asal-muasal rumus ini didapat dari mana. Tapi ini yang jelas penggunaannya seperti ini, biar kalian kepaham ini rumus gimana nih, udah ada rumusnya tapi nggak bisa pakainya, itu harus bisa. Ibu intinya ke situ sih ya, biar tahu cara penggunaan rumusnya. A-nya substitusiin 4. Ini kan S7, tulis aja S7 sama dengan 4 dikali dalam kurung R-nya substitusiin 3. 3 pangkat N, N-nya N ke-7, min 1 per R, R-nya substitusiin lagi 3 dikurang 1. Gitu. Nah, kerjain dalam kurung dulu. 3 pangkat 7 berapa? 3 kali 3 kali 3 lagi, kali 3 harus sabar ya, tapi harus bisa. Jangan mudah putus asa, harus terus semangat. Nah, 3 kali 3, 9. 3 kali 3, 9. 3 kali 3, 9. 9 kali 9, 81 ya. 9 kali 3 itu 27. Nah, 81 kali 27. Kaliin. 81 kali 27. 7. 7 kali 8 itu adalah 60. Bukan. 54 ya. 56. 56. 7 kali 8. 2 kali 1, 2. 2 kali 8, 16. Jumlahin. 7, 8, 11, 2. 2187. Habis itu dikali, ini. Kan 3 pangkat 7. 2187 dikurangi 1. Jadi jawabannya 2186. Terus dikali 4. 2186 dikurangi 1 itu 2185. Habis itu dikalikan dengan 4. Nah, ini ada 4. 3 kurangi 2 kan? 3 kurang 1 kan? 2 ya. Bisa kita coret jadinya 4 dibagi 2. 2. Oke, udah tinggal dikalikan 2185 dikali. Oh, ini 2186 itu udah pengurangan 1 dari ini 2187. Jadi 2186 tinggal dikalikan 2. 12 ya. 2 kali 8, 16 tambah 1, 17 ya. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3.
2 kali 2, 4. Jadi jawabannya 4.372. Gitu. Ya, bisa ya. Semoga penjelasan dari rangkuman ini yang Ibu cari di internet juga rangkumannya bisa kalian pakai rumus-rumusnya biar mempermudah kalau misalnya menemukan soal. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.